Nama Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama belajar lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di mana firman Tuhan saya ambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-33 ayat 15 sampai yang ke-16. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, yaitu hidup dalam kejujuran. Yesaya pasal 33 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 berbunyi demikian. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat yang ke-16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Puji nama Tuhan, di mana tema pada saat pagi hari ini yaitu berbicara tentang hidup dalam kejujuran. Apa yang dimaksud dengan hidup jujur? Yang pertama yaitu berkata benar, dan yang kedua, seseorang yang dikatakan jujur itu ialah orang yang berkata sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan realita, sesuai dengan hal yang terjadi, bukan berbicara tentang hal yang tidak terjadi itu dikatakan. Namun orang yang jujur yaitu orang yang mengatakan hal yang terjadi sebenarnya, hal yang terjadi sesuai kenyataan. Nah, dari ayat yang kita baca, dari ayat kitab Yesaya ini, seringkali kita temui, seringkali kita lihat orang-orang yang mempunyai sifat yang tidak jujur. Nah, pada saat pagi hari ini dikatakan ayat yang ke-15, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap dan sebagainya. Di ayat yang ke-16 dikatakan dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat yang tinggi. Itulah salah satu orang yang hidupnya jujur, maka dia akan tetap tinggal aman bersama dengan Tuhan, tetap tinggal aman di dalam Tuhan. Nah, di ayat yang ke-15, kejujuran merupakan salah satu hal, bahkan salah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mengapa kita harus hidup dalam kejujuran? Karena kejujuran itu merupakan dasar dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Entah itu lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat sifat kita. Kita bisa mengungkapkan kejujuran kita lewat perkataan kita. Seringkali kita mendengar, seringkali kita mendapatkan perkataan seperti ini. Berbohong demi kebaikan. Salah. Oh, itu tidak benar. Tidak ada yang namanya berbohong demi kebaikan. Yang ada berbohong itu akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tuhan tidak pernah senang kepada orang yang suka berbohong. Maka firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita hidup dalam kejujuran. Nah, memiliki sifat jujur itu bukan hanya dapat menyenangkan hati manusia, bukan dapat menyenangkan hati orang-orang sekitar kita, namun memiliki sifat dalam hidup kita ini, sifat jujur, kita terutama dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat membuat Tuhan itu senang. Nah, terkadang kita berpikir untuk menemukan orang yang memiliki sifat yang jujur itu memang tidak mudah. Tidak mudah untuk kita dapat menemukan orang yang mempunyai sifatnya jujur. Nah, orang yang baik memang banyak, tapi orang yang hidupnya penuh dengan kejujuran itu sangat langka. Tidak mudah untuk kita menemukan orang yang hidupnya jujur dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dia alami. Tidak mudah untuk menemukan orang tersebut. Kejujuran itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi, nah, masalah jujur bukan saja secara sempit mengenai dunia transaksi. Bila kita buka dalam Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 dan ke-17, Imamat 25 ayat 14-17, di sana firman Tuhan katakan,
apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Janganlah kamu merugikan satu sama lain. Ayat yang ke-17 di sana firman Tuhan katakan, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allah. Ketika kita contohnya seperti dalam kita berjualan, ketika kita mencurangi pembeli, maka itu salah satu sifat yang sudah melukai hati Tuhan. Salah satu hal yang membuat diri kita juga merasa rugi. Karena apa? Karena kita tidak jujur dengan apa yang kita jual. Contohnya seperti saya katakan tadi. Nah, masalah jujur bukan saja seperti mengenai hal yang seperti saya katakan tadi, juga mengajarkan aspek-aspek kehidupan lainnya. Contohnya seperti perilaku kita, tingkah laku kita, sikap kita, perbuatan, tanggung jawab. Kita tidak menipu orang, tidak membohongi orang lain. Itu adalah salah satu sifat yang jujur yang harus kita miliki. Apakah Tuhan menghargai orang yang jujur? Tentu saja iya, Tuhan sangat-sangat menghargai orang yang memiliki sifat yang jujur. Nah, dari ayat pokok kita yang ayat dalam ayat kitab Yesaya pasal 33 ayat 15 yang ke-16 tadi, di sana mengingatkan kembali kepada kita ketika kita hidup dalam kejujuran. Di ayat yang ke-16 dikatakan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Di sini saya memberikan satu ilustrasi, ketika kita tinggal di tempat yang tinggi, maka kita akan aman dari hal-hal yang ada di bawah. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari kejahatan, dari apa segala macam itu kita tetap aman. Karena apa? Karena ada Tuhan yang melindungi kehidupan kita. Di kalimat selanjutnya, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Nah, mudahkah sifat jujur itu kita lakukan? Tidak mudah Bapak Ibu. Sangat sulit untuk kita lakukan. Untuk jujur kepada diri sendiri sekalipun, itu terkadang sangat sulit. Namun hari ini, pagi ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan terutamanya, kita harus hidup jujur, terutama jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, bahkan kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Kita bisa berbohong di hadapan manusia, kita bisa berdosa di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun hal yang tersembunyi. Sekalipun kita pergi jauh, sekalipun kita sembunyi di tempat-tempat yang mungkin manusia tidak bisa melihat, mungkin kita menyembunyikan kebohongan-kebohongan itu di hadapan manusia, manusia tidak mengetahuinya. Namun ketika kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita sembunyikan. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita sama-sama belajar hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, di kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-12, bagian B, di sana dikatakan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Di sini kata ia itu huruf besar, yaitu Tuhan. Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, bila hal itu masih benar di hadapan Tuhan, maka hal itu wajib kita lakukan. Nah, seringkali sadar dan tidak sadar, lewat perkataan kita bisa berbohong. Kita bisa membohongi orang lain, kita bisa membohongi diri sendiri, seperti saya katakan tadi. Nah, tidak sedikit kemungkinan itu hal yang kita dapatkan dari kebohongan kita itu, kita akan mendapatkan hal yang tidak enak, hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bila kita buka dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Sana firman Tuhan berbunyi, jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejarah. Nah, firman Tuhan jelas mengingatkan lagi kepada kita, kembali lagi firman Tuhan. Jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Nah,
Pandangan dunia mungkin seringkali mengatakan bahwa semakin kita pintar untuk mencurangi orang lain, semakin kita pintar untuk berbohong, kita akan mendapatkan banyak untung, mendapatkan banyak untung. Namun tanpa kita sadari, hal itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Hal itu sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Nah, pada saat pagi hari ini, dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-37 tadi katakan, jika ia katakan iya, jika tidak katakan tidak. Tidak ada satupun yang boleh berdusta di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Nah, namun hal itu sangat berlawanan, sangat bertentangan jika kita berbohong. Bertentangan dengan firman Tuhan. Karena dari ketidakjujuran kita itu seringkali hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk akan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat yang ke-7 di sana mengatakan bahwa Tuhan sangat jijik dengan orang yang menipu, dengan orang yang suka berbohong. Di nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan dapat menjadi kekuatan dan mengingatkan kembali kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Di nama Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Kami